Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dusana Kasadonyo, perkenalkan nama Ambo Akila Niken Fadila. Ambo bersekolah di SMP Negeri 13 Solok Selatan. Ambo kiniko sedang duduk di bangku kelas 7B. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ambo untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Gibah Penghapus Pahala. Sebelum itu, Ambo menyampaikan kata-kata mukadimah dulu ya sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjakan kata-kata mukadimah saya, langsung saja masuk ke judul syarahan saya yang berjudul Gibah Penghapus Pahala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, apakah itu gibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, engkau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat lisan. Lisan adalah anugerah besar. Namun jika tidak dijaga, ia adalah pintu gerbang menuju neraka. Salah satu penyakit lisan yang sangat susah dihindari, namun sangat mematikan adalah gibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, apakah itu gibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Engkau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita sering berdalih, kan itu kenyataan, saya tidak bohong. Ingat sabda Nabi. Jika itu kenyataan, itulah gibah. Jika itu tidak benar, itulah fitnah, yang dosanya jauh lebih besar. Mengapa gibah penghapus pahala? Para ulama menyebut orang yang bergibah sebagai orang yang bangkrut. Yang pertama, transfer pahala secara otomatis. Di hari kiamat nanti, ketika seseorang yang dizalimi lewat lisan atau digibah, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pahala kebaikan orang yang bergibah untuk diberikan kepada orang yang digibahi. Yang kedua, menanggung dosa orang lain. Jika pahala orang yang bergibah sudah habis, maka dosa-dosa orang yang digibahi akan ditransfer kepada orang yang bergibah. Bayangkan, kita yang bangun tengah malam untuk tahajud, kita yang nahan lapar untuk berpuasa, namun justru di belakang kita yang bekerja keras, tapi orang lain yang menikmati hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain dan menggunjing satu sama lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gibah bukan sekadar bicara, tapi memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini cara taubat dari gibah. Yang pertama, menghentikan gibah itu seketika. Yang kedua, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri dan orang yang digibahi. Kesimpulannya adalah, marilah kita menjaga lisan kita. Lebih baik diam lebih pada berbicara hanya untuk memindahkan pahala ke buku catatan orang lain. Baiklah, sekian terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Menjemur kain di tepi pagar, kain basah kena getah. Jangan biarkan lisanmu liar hanya karena penyakit gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disponsori oleh